Apa kabar? Kayaknya semakin kesini mungkin merasa bosan ya, karena kelamaan stay at home atau mungkin kerjaan yang dibawa ke rumah tuh malah makin banyak ya. Iya, pada ngerasa gitu kalau tenang-tenang aja sih di rumah. Nah, pada kesempatan sore hari ini yang berbahagia dan suasananya sejuk sekali, kita sekarang ada di mana sih? Kita sekarang lagi ada di lapangan Garuda di kawasan Candi Prambanan. Udah pernah belum pada kesini? Aku sih ya. Oh guys, jalan-jalan di sini. Jadi nggak cuma ke candinya aja, foto-foto dari sini juga seru. Banyak spot-spot yang bagus. Iya, apalagi kalau mereka yang traveler gitu kan pasti seneng banget buat cari foto-foto yang baru. Tapi kalau di momen kayak gini, pas lagi ada pandemi COVID-19, kira-kira apa ya yang mereka lakukan? Iya, padahal kan mereka sering banget jalan-jalan tuh. Coba kita kepo-kepo, kira-kira mereka bisa nggak sih bertahan di rumah dengan sekian lama? Kita punya 3 narasumber travel blogger ya. Kita ada satu Mas Andrew, terus siapa lagi? Yang kedua ada Mbak Veronica Desi. Terus yang ketiga ada Mbak Marsha. Kita langsung sapa mereka aja yuk. Halo, selamat sore. Sore Kak. Sore. Halo. Sore. Tapi kedengarannya sih bahagia kok mereka kayaknya ya. tetap bahagia aja nih stay at home ini. Kita mulai dari siapa ya? Yang cowok dulu kali ya, Mas Andrew. Halo Mas Andrew. Ya, halo. Gimana kabarnya, Halo Mas? semuanya. Sehat, puji Tuhan. Oke, karena sekarang lagi harus stay di rumah, kabarnya tetap baik ya Mas Andrew ya, harus tetap baik ya. Harus tetap baik, benar. Harus sehat-sehat terus semuanya. Kalau nggak gitu stres kan malah pusing nanti ke depannya. Betul. Oke. Iya. Kita sama yang berikutnya. Mbak Marsha. Halo, selamat sore. Gimana Mbak kabarnya Mbak, di rumah udah bosan belum? Baik, alhamdulillah. Sebenarnya agak gatel pengen jalan-jalan, tapi mau nggak mau demi kesehatan kita harus stay di rumah dulu untuk sementara. Tuh, harus stay at home ya. Oke, yang ketiga, Mbak Desi. Halo, selamat sore. Mbak Desi apa kabar Mbak? Kabar aku baik, sehat-sehat selalu. Bener ya, tapi jujur ya ini ya, nggak boleh sambil menahan diri bersedih gitu nggak ya? Enggak boleh sedih, harus tetap semangat. Karena aku juga kerja dari rumah sih, aku kan e-learning sama anak-anak PAUD. Wow, keren. Jadi memang kerjaannya sih bisa work from home beneran ya? Oke, kita tanya aja Kita ya. langsung tanya aja nih kayaknya. Mas Andrew, Mbak Desi sama Ya. Mbak Marsha kan Mbak dan Mas ini kan travel blogger lah ya, kita bisa bilang. Itu kan pasti sering banget nih, apalagi aku kalau kepo Instagram kakak-kakak ini kan juga isinya postingan liburan terus, jalan-jalan terus. Nah, terus otomatis kalau ada wabah atau pandemik kayak gini kan otomatis semuanya bener-bener stop, semuanya stay at home. Nah itu apa sih yang paling dikangenin dari jalan-jalannya, dari wisatanya itu? Apakah jalan-jalannya atau kayak ambience-nya atau apanya sih? Siapa dulu? Mas Andrew dulu. Boleh Mas Andrew dulu. Aku dulu. Ya, kalau aku sih yang pasti ngangeninnya semuanya sih dari jalan-jalannya, karena kan setiap jalan-jalan pasti punya sebuah cerita ya. Beda-beda nih, meskipun mau ke Jogja terus, misalkan berapa kali ke Jogja, pasti setiap kali perjalanan ke Jogja juga beda-beda ceritanya. Terus yang kedua memang ambience-nya juga sih kena juga. Cuma memang kalau semuanya itu lebih rasanya di jalan-jalan sih. Karena kita punya cerita sendiri-sendiri, pengalamannya kayak gitu. Oh, setiap sudut kota Jogja tuh berkesan gitu ya? Iya, ngangenin tepatnya, kurang berkesan lagi. Iya kan? Atasnya berkesan ini ya. Betul. Mas Andrew gitu ya. Kalau Mbak Desi,
Apa nih yang dikangenin dari jalan-jalan, dari wisata pas momen kayak gini? Kalau yang aku kangenin sih pastinya suasananya, terus kayak teman mainnya itu siapa gitu. Soalnya kan aku biasanya jalan-jalan itu mesti ganti-ganti sama teman-teman dan yang satu dengan yang lain. Terus kebanyakan juga ya cuman di Jogja, Borobudur kayak gitu. Jadi benar-benar suasana pedesaannya di situ. Terus abis itu sangat ngangenin lah pokoknya. Dari tergantung teman main, Tergantung temennya ini kayaknya ini. Iya. sama Kebanyakan soalnya jalan sama teman sih. Ganti-ganti biar pengalamannya, biar suasananya juga beda ya Mbak ya. Iya benar. Oke, kalau Mbak Marsha sendiri gimana Mbak yang paling dikangenin? Iya, kalau aku sih benar pasti suasananya pasti kangen. Kedua juga kulinernya, karena aku memang senang masakan-masakan Nusantara. Tapi kalau masak sendiri rasanya kayaknya agak beda gitu dibanding kita makan di tempat tersebut. Jadi kuliner itu juga. Benar. Terus juga kalau misalnya kita tamasya kan kita ketemu teman-teman yang baru, suasana itu yang aku kangenin. Sedangkan di rumah kan lebih kayak ya udah sama keluarga gitu. Kalau dulu kan misalnya pas jalan-jalan ada teman, ada suasana ramai, itu sih yang aku kangenin banget dari jalan-jalan gitu. Aduh, jadi lapar dengerin. Jadi lapar. Padahal resep-resep Nusantara tapi beda gitu Mbak. Beda ya sama yang buatan ini ya, yang di pinggir-pinggir jalan kayak itu beda gitu ya. Tangan-tangan ya itu ikut apa Yang beda ya? tuh tangannya nggak sih? Magic Iya. Nggak cuma mengandalkan resep aja. Oke, kan kalau kita PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko itu kan heritage ya, Iya. warisan budaya gitu. Kalau Mas Andrew, Ya, wisata heritage tuh kalau buat Mas Andrew kayak gimana? Atau favorit Mas Andrew berwisata tuh di mana sih? Sebenarnya aku orangnya nggak neko-neko sih, jadi kemana aja diterima. Tapi memang kalau misalkan lagi akhir-akhir ini memang senengnya kayak city tour, itu juga mengunjungin situs-situs kayak misalkan ya contohnya sama kayak misal candi-candi. Karena terakhir-terakhir aku ke Jogja pun keliling juga sih, kayak misalkan ke Ratu Boko, ngejar sunset, terus kayak misalkan ke Prambanan, dan ternyata Prambanan itu nggak cuma candi Prambanan tok kan, ternyata aku baru tahu itu banyak banget candi-candi yang tersebar di sekitaran Prambanan. Nah jadi nge-explore-nya itu seneng banget sih, dan ya itu karena aku seneng foto-foto juga. Kemarin juga dapat di Candi Sewu tuh banyak banget foto-foto di sana, dan ternyata bagus-bagus spotnya. Jadi ya kalau dibilang sekarang rajinnya aku kayaknya lebih seneng kayak ya ke wisata heritage sih, walaupun memang nggak bisa jauh juga dari city tour ya kayak gitu-gitu. Jadi nggak neko-neko, pokoknya semuanya angkat gitu ya. Neko. Ya pantai bisa, gunung bisa, naik bukit bisa, trekking bisa, ya gitu. Semua lah bisa semua. Kulineran bisa. Sobat bugar nih. Nggak Kayak susah. teman aja Kalau gas udah jalan. kalau Mas Andrew. Betul. Itu kode kan? Waduh. Oke deh, kalau Mbak Marsha Ya, kalau aku gimana? Iya, Kalau kalau sama wisata heritage. sama sih, aku sebenarnya suka dua-duanya, city tour sama heritage. Cuman kan pasti ada plus minusnya ya dua-duanya ya. Kalau di city kan kita ya mungkin kita kulineran, terus lebih buat apa ya, beli barang-barang souvenir sekitar daerah situ. Tapi kalau wisata heritage, aku ngerasa ada nilai-nilai dan ada cerita yang bisa lebih digali lagi. Kayak contohnya kan, misalnya dulu aku tuh kecil sempet ke Candi Borobudur, terus 2 tahun lalu akhirnya ke Borobudur lagi. Beda rasanya, waktu kecil kan kita belum ngerti-ngerti banget kan. Oh ini Borobudur, ya udah Borobudur. Tapi pas udah gede kita mulai ngerti bahwa oh ternyata di setiap artefak-artefak ini ada ceritanya, memiliki nilai kisah, dan itu yang jadi lebih bermakna saat kita wisata culture, wisata heritage dibanding wisata di city tour gitu. Jadi apa ya, lebih beda deh, apalagi kalau misalnya kita ngobrol sama setempat kan, penduduk setempat, dia tahu ceritanya gimana, lebih kita pulang lebih bawa pengalaman lagi gitu.
saling melengkapi Setuju. ya kalau Iya. ini ya, heritage dan city tour Jadi merasa ada value-nya ya kalau jalan-jalan ke heritage. Iya, kan biasanya kan kalau cerita-cerita itu kan kadang-kadang ada, wah ini nilai moralnya gimana, terus sama masa sekarang tuh kayak gimana sih diaplikasikannya, yang kayak gitu-gitu sih. Betul sih. Kalau dari Mbak Desi, gimana nih Mbak Desi? Kalau dari aku sendiri, kalau jalan-jalan itu emang lebih suka dari wisata alam sih, tapi juga heritage juga nggak kalah bagus gitu. Aku juga sering ke Borobudur itu juga pernah, terus ke museum-museum yang ada di Magelang itu juga pernah, di Jogja. Jadi sebenarnya benar kata Kak Marsha tadi, ada plus minusnya. Jadi kalau aku pergi ke wisata alam itu ya aku dilihatkan dengan panorama yang indah gitu. Tapi kalau dari wisata heritage sendiri, dari situ kita juga bisa belajar gitu, dari sejarah. Kita bisa, di situ pasti ada bacaannya, kita bisa melihat, bisa membaca. Terus kalau misalnya ada tour guide-nya, kita juga bisa dikasih tahu gitu. Jadi dari wisata heritage itu nanti kita pulang-pulang dapat ilmu baru dan juga cerita baru gitu. Setuju tuh. Betul. Apalagi kalau di Iya. Candi ya. Baru. Candi kan ibaratnya kita wisata heritage, tapi kita lihat situasi alam juga. Iya. Oh, bonus Iya. Bagus banget. Jadi itu lengkap udah. Ada wisata alamnya, juga ada wisata sejarahnya. Betul, paket lengkap lah ya. Jadi kangen nggak sih ke Borobudur, Prambanan? Kangen banget. kangen pakai banget. Sabar Iya ya, sabar. dong. Sabar, nanti kita ketemu di sini. Siap. Oke. Terus Mas Andrew, Mbak Desi sama Mbak Marsha, kalau Mas dan Mbak ini kan bener-bener yang sering banget jalan-jalan, suka explore ke tempat-tempat wisata baru gitu kan. Nah terus dengan adanya COVID-19 ini, itu kan berpengaruh banget gak sih? Secara kan Mbak dan Mas itu kan travel blogger ya, terus sekarang bener-bener harus di rumah aja. Nah itu cara ngatasinnya gimana sih Mbak, Mas? Siapa dulu nih? Mas Andrew dulu boleh. Siapa yang depan? Siapa yang cepat? Yang Mas dulu ya. Berarti urutannya aku dulu ya pertama. Iya ya, kayaknya itu Mas Andrew Oh, dulu kita deh. pasang bel ya. Kayak cerdas. Siapa duluan yang ada ini, ada apa? Ada belnya kayak Andrew. Saya. Oke. Kalau aku emang yang COVID-19-nya merusak banget semua rencana perjalanan. Jadi memang akhir bulan Maret kemarin itu udah ada rencana mau ke Jogja. Jadi per tanggal 29 itu harusnya udah berangkat ke Jogja. Tapi ya itu karena kemarin kan udah mulai parah ya situasinya. Jadi pada akhirnya harus batal gitu. Semua tiket di refund, terus semua kayak reservasi hotel juga di refund. Jadi ya mau nggak mau di rumah dulu lah. Maksudnya kayak gini-gini kan kita nggak bisa ngelawan ya. Maksudnya juga kita kan itu virusnya ngeri juga kan. Maksudnya jadi ya udahlah. Maksudnya ya ini buat jadi ajang buat kita juga buat introspeksi diri di rumah, buat ternyata banyak hal yang memang nggak bisa kita kan biasanya beraktivitas di luar rumah dan tiba-tiba sekarang di kamar doang, di dalam kamar, dan ternyata ya itu kayak aku beberapa minggu terakhir tuh malah me time-nya puas banget. Terus baru sekarang beraktivitas kayak iya bener, kayak misalkan mulai nulis artikel lagi, karena jujur aku ini banget udah mulai nulis organik tuh jarang banget kayak gitu. Jadi aktivitas yang memang bisa dilakuin sebenarnya jadi bisa dilakuin sekarang karena kan waktunya juga lebih banyak. Jadi kalau dibilang nggak ada kerjaan di rumah ya nggak juga, sebenarnya banyak sih kalau mau dicari mah gitu. Jadi tetap kalau betul. Jadi kalau misalkan dibilang gimana ya mau nggak mau liburannya ditunda
ditunda dulu lah supaya semuanya kondusif dulu. Toh masih ada waktu kan. Gitu. Travelingnya ke diri sendiri kalau sekarang ya, menjelajah kira-kira evaluasi kemarin kayak gimana gitu. Tapi malah Mas Andrew bisa nulis lagi gitu. Iya. Kalau Mbak Desi Iya, kan dan tadi jadinya kalau lanjut Mas Andrew. Iya, kalau kemarin ada temen sih yang bilang tukang ngider hiatus dulu. Iya, aku bilang iya tukang ngidernya hiatus, tapi perjalanannya throwback semua yang dipostingnya. Iya. jadi Semua aduh sama. kangen ini kangen itu. Tapi gitu jadi sortir foto, ternyata ada beberapa foto yang belum diupload, ternyata bagus. Bagus. Ternyata Segala macam bagus gitu. ya. Iya, ada plus minusnya lah. Oke, kalau tadi Mbak Desi Mbak kan Desi? cerita ya kalau misalkan memang kerjaan keseharian Mbak Desi sih memang kebanyakan stay at home, jadi kayak nggak ada masalah gitu ya. Iya. Atau mungkin ada Mbak Desi? Ada sih, ada. Oh, Ada banget. ada banget. Apa tuh? Mbak? Penasaran ya? Ada. Kalau menurut aku sangat menyedihkan sekali juga sih. Soalnya kan aku memang weekdays itu memang kerjaannya selalu di kelas ngajar anak-anak TK gitu. Tapi kalau weekend, kalau weekend itu waktunya aku explore. Ya kalau karena ini di Jakarta ya, kalau cuman weekend di sekitaran Jakarta gitu, ngonten atau ya sekedar jalan-jalan gitu. Terus kalau misalnya pas mau ada event nih di Magelang atau Jogja gitu, kadang juga walaupun weekend kadang juga disempatkan buat balik gitu. Jadi kayak sekarang bener-bener cuman di rumah aja gitu. Jadi kayak nggak cuman buat aku doang, tapi juga banyak dari COVID-19 ini benar-benar merugikan semuanya gitu. Entah pariwisata, perekonomian gitu-gitu. Jadi benar-benar menyedihkan. Ketemu murid-muridnya di kelas online kan ya Mbak Desi ya? Iya benar. Jadi tiap hari masih kelas online. Ya sekarang kan via online bisa gitu. Lucu-lucu. Kita tetap produktif gitu. Animasi mereka tuh bisa bukan animasi sih, avatarnya Avatar tuh ya. bisa milih hewan-hewan Iya. gitu. Aku ngecek tuh kok lucu banget. Lucu ya. Jadi tetap seru ya Mbak ya di rumah ya, tetap bisa melakukan Iya, aktivitas. walaupun di rumah tetap seru. Kalau Mbak Marsha sendiri gimana Mbak? Iya, kalau aku sebenarnya jadi lebih ngerasa lebih banyak me time ya, karena kalau dulu kan jalan-jalan terus, keluar terus, ternyata seiring dengan seringnya di rumah kayak ternyata banyak waktu untuk refleksi diri gitu, mulai nulis-nulis juga kayak Mas Andrew, terus mikir juga bikin apa lagi ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat sisi positifnya dari ini, sebenarnya kalau yang senang travel bisa juga kok, kayak sekarang kan banyak travel virtual kan, kayak di beberapa website itu kan ada yang menyuguhkan kita untuk travel secara virtual dengan 360, kita bisa seakan-akan tuh jalan-jalan di tempat itu. Jadi cukup mengobati orang-orang yang biasa traveling gitu. Borobudur pun juga kalau misalnya kita rindu ke sana sebenarnya, walaupun nggak seperti aslinya ya, kita bisa lewat YouTube atau lewat komputer kita bisa kan. Dan juga untuk calon-calon traveler yang sebenarnya mau jalan-jalan tapi jadi kepotong waktunya karena corona ini, sebenarnya mereka sambil karantina ini sambil nabung istilahnya, terus sambil lihat-lihat tempat yang mau didatengin nantinya kemana ya, terus di Borobudur, sekitar Borobudur apa ya yang perlu aku datengin ya, terus pelajarin dari sekarang. Jadi sambil nabung juga nih kita kalau lihat sisi positifnya. Terus juga untuk kayak Borobudur dan juga tempat-tempat wisata lainnya, bisa gunain waktu ini untuk menggempur konten-konten yang seru-seru nih, karena wisatawan lagi pada di rumah semua, internet semua nih gitu. Benar-benar. Setuju. Lebih hemat juga. Iya. Biasanya kan dipakai nongkrong. Iya. Gitu. Sekarang bener-bener nabung sambil searching kayak besok mau kemana ya gitu kan. Tapi emang kalau COVID-19 ini Jadi hemat banget loh. Jadi ngopi, terus kayak jajan itu benar-benar kepotong.
Iya. Kepotong banget ya. Berasa ya kita ya, Mas Andrew. Iya. Semoga setelah selesai nih kayaknya travelnya ke luar negeri semua. Kayaknya langsung nih, langsung 1 minggu, 2 minggu gitu. Mampir sini dulu lah, mampir ke langganan dulu. Berarti ketiganya Mas Andrew, Mbak Desi sama Mbak Marsha udah pernah ke ini ya? Udah pernah ke Candi Borobudur, Prambanan atau Ratu Boko ya berarti ya? Wah, aku udah tiga-tiganya semua. Tanya, coba dong kalau pengalaman yang paling berkesan, kira-kira pas di momen apa? Mungkin akhirnya merasakan sunrise di Borobudur atau mungkin ketemu Rama Sinta. Saya nonton Ramayana, nonton atau Ramayana nonton Lolo Ballet. Jonggrang. Kalau aku sunsetan di Boko itu keren banget sih. Jadi memang itu udah beberapa tahun yang lalu, cuman kerasanya itu sampai sekarang itu kalau pengen mulang tuh pengen banget kesana lagi. Jadi bener-bener sunsetnya tuh pas banget di tengah-tengah kayak gitu, ngelewatin mataharinya. Terus kalau sunrise Borobudur belum kesampaian sih. Jadi pas rencananya malah kemarin itu akhir bulan Maret itu pengen banget sunrise ke Borobudur kan. Cuman ya itu nggak jadi deh jadinya. Dan kalau di Prambanan sendiri kan mungkin orang-orang kalau Prambanan tuh taunya buat nonton sandal tari Ramayana kan. Cuman ya itu aku bilang tadi, ternyata banyak spot yang nggak cuma di Candi Prambanannya aja, di beberapa candi yang ada tersebar itu banyak banget spot foto dan itu keren-keren semua sih. Dan salah satu likes terbanyak di Instagram tuh ya itu yang foto lagi di Candi Sewu itu sih. Gitu. Kangen banget pasti ya. Mas Andrew sekarang Kangen posisi banget. di kota mana sih? Kangennya sampai Aku di ke Jakarta. Jogja. Oh di Jakarta, Oh, rindu oke. Jogja ya Mas Iya. Andrew ya. Tetap Kayaknya bahasanya rindu banget, soalnya udah beli tiket nih, iya nggak sih? Iya, terus batalin kesel banget gitu. aduh semoga nggak habis telepon nanti mereka sedih. Gak apa-apa, biar justru Enggak lah. menumpuk kangennya dulu. Nanti habis itu kesini. Oke Mas Andrew. Betul. Kalau Mbak Desi kayaknya lebih banyak ke Borobudur nih ya kalau aku lihat Instagramnya nih. Udah Antara jadi- Borobudur, Prambanan, Ratu Boko. Lebih banyak ke Borobudur sih. Kalau Prambanan pernah, tapi ke Boko belum kesampaian malahan. Padahal cuma deket ya. Jadi aku lebih menceritakan di Borobudur dan sekitarnya kali ya. Kalau yang paling menurut aku paling berkesan dari semuanya itu ya di Borobudur itu tuh kalau explore di desa wisatanya. Karena kalau ke Borobudur naik candi turun gitu aja pulang udah pernah, terus sunrise juga pernah, terus keliling desa wisata, keliling taman Candi Borobudur itu kan luas tuh, naik VW, terus keluar naik VW itu keliling di desa wisatanya itu menarik sekali, suasana pedesaannya itu dapet banget. Di situ juga ya nggak bisa bosan kalau Borobudur. iya, nggak bosan, nggak membosankan juga, walaupun berkali-kali ke situ gitu. Soalnya kan beda-beda. Nah, terus di desa wisatanya itu juga banyak. Ini ada tempat-tempat sentra kerajinan gitu, bisa mampir di situ, bisa semacam bikin batik, terus bikin gerabah. Terus ada juga kayak balkondes itu balai ekonomi desa gitu di sekitar Borobudur itu banyak banget. Dari situ banyak hal-hal yang bisa dipelajari dari situ. Juga ada homestay, juga ada spot-spot bagus itu juga ada gitu. Jadi nggak pernah bosan keliling di situ. Aku malah belum pernah kesana loh. Wah, Harus dulu. List pertama setelah pertama, COVID-19. Balkondes Borobudur. Siap. Mbak Desi Iya. posisi sekarang di mana Mbak Desi? Posisi aku sekarang ada di Jakarta. Jakarta. Aduh yang di Jakarta juga. Oke. Kalau sekarang Mbak Marsha nih, Iya. mana nih momen paling favorit Iya. ketika mengunjungi salah satu candi di Jogja Jat? Kalau aku pernahnya sih ke Candi Prambanan sama ke Borobudur ya. Terakhir ke Borobudur itu tahun lalu dan dulu-dulu belum pernah dapet sunsetnya.
dapat sunrise-nya. Jadi sering lihat di Instagram orang kok bagus banget ya, tapi nggak pernah ngerasain aslinya nih. Nah pada saat itu terakhir aku ke situ, aku kayaknya harus dapet. Jadi ya udah akhirnya aku ke situ sama teman-teman aku dan akhirnya dapet, dan memang wah luar biasa banget rasanya. Lihat fotonya aja udah wah ini kuasa Tuhan ya, begitu indahnya. Terus ketika kita udah sampai di sana ya seneng banget sih pasti ngerasanya. Jadi nanjaknya yang tadinya udah wah lumayan kaki pegel, tapi terbayarkan dengan keindahan di sekitar Borobudur itu. Setuju banget sih, sunsetnya tuh alam tapi ada patung Budanya juga, jadi kesannya tuh epic Iya benar. Oh iya, Mbak, aku baru ingat, aku udah 2 kali ke Borobudur itu pas Waisak. Jadi lagi lampion. Pas banget itu yang lagi juga pelepasan lampion, itu keren banget sih. Itu sampai merinding, nangis juga pada akhirnya gitu kan. Itu keren banget, parah. Ya kita dengerin aja dulu ya. Dengerin aja merinding loh. Rencananya malah tahun ini pengen kesana lagi kan, cuman ya kayaknya harus ditahan juga sih, karena kayaknya nggak mungkin kan, karena ini juga masih awal-awal nih, baru mulai si COVID-nya, dan kayaknya juga kan mau ada karantina PSBB itu kan, kayaknya juga nggak mungkin. Tapi itu bener sih, kalau misalkan belum pernah, harus sekali deh dalam seumur hidup tuh ikutin lah perayaan Waisak di Borobudur, karena itu ada memang dibuka juga untuk umum kan, kayak gitu. Wow, keren. Merinding. Mbak Marsha tadi posisi di mana, Mbak Marsha? Aku di Jakarta, Mbak. Wah, tiga-tiganya di Jakarta nih. Iya. Berarti kayaknya- Salam rindu dari Jogja. Salam rindu dari Jogja banget nih untuk teman-teman Jakarta nih. Terus, oh iya kan bidang pariwisata ini kan bisnis yang paling terpukul ya karena adanya COVID-19 ini. Kalau dari teman-teman traveler nih, kira-kira ada usulan apa sih biar pariwisata tuh nggak mati suri untuk sementara ini gitu? Mungkin sempat kepikiran ada ide apa gitu nggak sih? Ada usulan nggak kita tuh harus mengembangkan apa sih di destinasi kita gitu? Boleh dari Mas Andri dulu. Agak berat sih. Agak berat Iya. ya yang kali ini agak berat nih. Ini saya udah mikir apa gitu, sampai dingin. Tapi ya ada di Jakarta itu ada sebuah komunitas komunitas kayak para guide gitu. Mereka akhirnya bikin kayak, bener sih kayak tadi Kak Marsha bilang, itu ada yang kayak virtual. Jadi kalau kan sebenarnya kita nggak bisa kemana-mana nih. Kayak misalkan kalian semua mungkin yang pelaku wisata gitu bisa juga, terutama kayak Borobudur gitu kan gede banget tuh, kayak bisa juga nih buat travel virtual, jadi kayak jalan-jalan tapi via video call kayak gitu sih. Itu keren juga sih. Maksudnya kayak kita yang kadang-kadang bosan banget di rumah mau ngapain, kata mereka ya, kalau saya sih cuma bagi mereka yang bosan, bener disclaimer dulu nih, saya nggak bosan ya. Jadi bener bisa dimanfaatkan sih. Teknologi sekarang udah canggih, gampang kan. Terus kalau dibilangin untuk physical distancing, kayaknya Borobudur gede banget dan nggak ada orang, pasti physical distancing lah. Itu nggak mungkin kan jalan banyakan. Itu nggak satu Kalau meter aku lagi. sih yang pikiran banget barusan itu. Oke, masih inilah ya. Yang jelas bikin semacam virtual tour gitu. Ya betul. Iya, bener sih Mas Andrew. Kalau Mbak Desi, ada ide apa nih Mbak di tengah pandemi Kalau aku untuk pariwisata? juga bingung ini, mikirnya agak bener-bener ini. Kalau misalnya, iya, mikir serius ini. Apa ya? Mikir gitu kan. Biasanya asal ceplos ya. Sekarang mikir ini demi kebaikan bersama. Obrolan ringan tapi berat ya. Iya, oh iya ya. Obrolan tentang wisata tapi berat ya. Iya. Kalau menurut aku, kalau di wisata itu gimana ya? Malah nanya ya. Jadi juga bingung sebenarnya Mbak. Yang sekarang sedang
sedang banyak dilakukan itu jadi kembali lagi dengan cerita Andrew sama Kak Marsha tadi, virtual tour travel itu. Tapi juga yang lain misalnya dari wisata, destinasi wisata itu sendiri kan pasti punya orang yang mengelola di situ. Jadi kayak kalau untuk mereka sendiri masih kayak bisa tetap sharing tentang wisata itu gitu. Jadi kan media sosial masih tetap hidup gitu. Jadi tetap masih bisa kayak ya sharing tentang hal yang ada di situ gitu. Misalnya kalau di Borobudur gitu, kalau misalnya masih bisa gitu, kayak ya seenggaknya kayak misalnya di Instagram itu masih bikin kayak di story kayak gitu tentang wisata itu, biar kayak orang yang dari rumah itu masih bisa kayak bisa lihat gitu Candi Borobudur, mungkin kayak yang kangen dengan Candi Borobudur jadi bisa lihat dari situ gitu. Jadi gimana ya, Sekedar mengobati rasa kangen ya, lihat Iya. story gitu ya. Habis ini kita video call aja kali ya. Habis ini kayak langsung story Pengennya gitu video call aja gitu kan. di situ ini ya latarnya langsung ini ya Prambanan ya tadi dilihat. Iya dong. Oke, sekarang Mbak Marsha nih. Tadi ini belum ngasih tahu idenya apa gitu. Oh iya, Mbak Marsha apa nih? Ada usulan apa yang bisa kita kembangkan dalam menghadapi masa-masa COVID-19 ini nih, untuk industri pariwisata? Sebenarnya yang ringan-ringan aja ya. Jadi kan pasti setelah ini kan orang bakal lebih jaga kebersihan, terus lebih agak sedikit pokoknya harus bersih nih, agak sedikit parno juga. Nah, mungkin dari industri pariwisata harus ditekankan nih ke mereka bahwa nih tempat kita nih selalu dijaga loh kebersihannya. Terus disediakan juga misalnya hand sanitizer atau tempat cuci tangan. Jadi orang yang kesana juga akan merasa lebih tenang, safe gitu. Terus penduduk-penduduk di sana pun atau petugas-petugasnya dikasih penyuluhan nih kalau misalnya ada yang terkena, rumah sakit terdekatnya di mana, terus caranya gimana. Karena tempat wisata itu kan tempat orang datang pergi dari mana-mana kan. Jadi penduduk setempat juga udah harus dikasih tahu nih gimana cara menjaga imunitas mereka, kesehatan mereka. Karena perasaan aku kalau dulu kan kita datang ke wisata, tempat wisata kan ya udah kita mau menikmati keindahan alam, tapi kayaknya nanti di masa depan seiring dengan waktu apalagi keluarga, mereka bakal mikir sisi kebersihannya dan higienis dari tempat itu juga deh gitu. Apalagi kan Borobudur kan ini sebagai istilahnya anak emasnya nih di Indonesia ini. Gimana dong caranya supaya kita nih ngejaga si Borobudur, Candi Prambanan ini untuk jadi tetap tempat wisata yang bagus, bersih, dan ramai pengunjung juga ke depannya. Jangan sampai ini selamanya deh kalau bisa gitu. Sisi positifnya sih kita bisa jadi benar-benar menjaga higienitas kita lebih aware ya. Jadi menurut Mbak Marsha, kalau sekarang kita sediain nih sabun cuci tangan yang banyak atau hand sanitizer, itu kalau bisa memang nggak cuma ketika COVID-19 ini ya, tapi seterusnya ya. Iya, kayaknya sih gitu ya nanti. Oke, kita ke pertanyaan utama. Waduh. utama juga Ini kayak mau cerdas cermat ya. Iya nih. Siapa duluan ini yang bisa jawab ini? Kita dari Mbak Marsha dulu deh. Iya, gantian ya. Tapi gantiannya telat. Gantiannya telat udah. Pesan dari Mbak Marsha dan juga harapan dan juga pesan untuk teman-teman, untuk semua traveler, mungkin nggak cuma traveler sih, pelaku wisata juga, pokoknya semuanya dikasih pesan deh. Biar tetap bahagia, tetap produktif di tengah pandemi COVID-19 ini. Pesannya tetap aktif dan produktif di rumah, kayak yang Ko Andrew bilang sebelumnya, di rumah pun malah jadi banyak me time, jadi bisa tahu-tahu jadi nulis lebih produktif lagi, bisa berkarya lebih banyak lagi, dan mungkin si traveler yang dulu aktif sering keluar
jadi lebih ada waktu untuk istirahat. Secara nggak sadar dulu jarang istirahat misalnya. Dan juga kita nih kan sebagai traveler kan biasanya kan sering jalan-jalan. Nah jangan sampai di rumah kita merasa terlalu nyaman jadi nggak olahraga, karena itu penting juga gitu. Kita jadi kaum rebahan lama-lama. Gitu. Tapi capek Semangat aja deh. Semangat aja deh. Sobat bugar tadi. Sobat bugar. Tetap olahraga ya. Oh sama kayak ini, belajar dari Vero juga, tetap aktif bikin konten yang menyemangati followersnya untuk stay di rumah. Keren Vero. Iya, iya sih, daripada nganggur gitu kan. Jadi Tapi bener Mbak Vero itu dibutuhkan. minggu pertama masih oke, rebahan, tidur, makan, terus kayak yang kayak gitu nonton gitu masih oke, masih belum bosen. Tapi lama-lama juga bosen juga gitu. Terus akhirnya mikir mau bikin apa gitu ya, biar kan biasanya kalau postinganku kan selalu jalan-jalan, selalu traveling gitu. Terus sekarang kan nggak mungkin gitu. Terus bikin apa gitu yang di rumah aja, tapi ya biar kelihatan juga tetap produktif gitu. Jadi ya udah bikin konten seadanya di rumah, terus ya yang bisa mungkin menginspirasi orang-orang teman-teman yang lain gitu. Jadi ya udah, jadi bisa tetap produktif gitu. Kita harus share positive vibes ke semua orang sih di tengah kayak gini ya Mbak Vero ya. Keren. Kalau Mas Andrew gimana Mas? Harapan Ya, dan Dan juga pesan-pesannya nih untuk semua orang nih. Harapannya semua udah diborong sama yang lain. Iya. Tambahin aja. Enggak. Memang betul sih tadi, kalau aku ya di rumah memang olahraga itu penting juga, karena kerasa sih kayak di rumah tuh kalau duduk setiap hari tuh sekarang tuh duduk doang, terus kayak paling jalan-jalannya kemana, ke kamar mandi, ke dapur segala macem, itu kan cuma sebentar doang. Dan biasanya kalau kita traveling kan jalan-jalan bener-bener jalan, terus kayak bener-bener kemana-mana gitu kan. Nah memang jadinya memang kudu jaga kesehatan, karena itu kan penting juga buat naikin imunitas. Tetap di rumah, kalau emang misalkan nggak penting-penting amat ya nggak usah keluar kayak gitu, kecuali mesti belanja makanan gitu kan. Dan udah gitu ya bener sih kalau misalkan dari tadi saya bilang me time itu penting banget, karena ya kita jadi tahu diri kita sendiri kan kayak apa maunya, terus jadi lebih fresh juga sih. Dan harapannya semoga cepat kelar lah wabah ini biar kita bisa jalan-jalan lagi. Udah gatel banget pengen keluar, ini benar-benar aduh ini kalau corona udah keluar kayak langsung pengen tiket benar. Terus udah gitu ya tadi benar produktif. Kalau saya sih karena saya agak males kemarin tuh nggak pernah nyortir foto, dan sekarang akhirnya kewalahan udah seminggu nggak kelar buat nyortir fotonya, sekian banyak data. Dan tetaplah harus jaga kesehatan, itu aja. Jadi waktu-waktu gini lebih baik kita untuk self healing ya, kayak mengenali diri kita sendiri, membuang toxic. Jadi nanti ketika udah selesai fresh, Buang toxic fresh lagi. itu kalau bisa juga kita stay away sama sosial media deh. Mungkin kita bosen ya, cuman sekarang kan banyak banget ya, kita harus ini juga lah, lebih bijak, karena banyak banget berita-berita yang hoax tuh nyebar tentang COVID semua. Terus kita juga harus dukung kayak misalkan pemerintah usaha daerah itu kalau emang mau antisipasi dan melawan virus COVID ini biar cepat kelar, kita harus juga lah. Jangan jadi sobat nyinyir di rumah, capek keluar jadinya. Setuju. Oke. Bugar iya, produktif iya, terus tadi Mbak Desi apa? Share positive vibes. Wow. Keren banget sih. Aduh. Jadi kangen juga sih Iya, jalan-jalan. kita juga baper loh jadinya loh. Padahal kita di depan Prambanan, tapi baper juga. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Mas Andrew, Mbak Desi dan juga Mbak Marsha sudah sharing ke History Junkies mengenai aktivitas mereka ketika pandemi kayak gini tuh, seorang traveler mereka ngapain, dan ternyata udah terjawab. Ya, kita tahu mereka pasti kangen sih, tapi tetap harus produktif,
harus olahraga di rumah juga, harus menyebarkan positive vibe vibes ke semua orang. Oke. So, thank you for watching. Ya. Bye. Terima kasih. Thank you.